Nabi Muhammad. Orang yang benar di Quran, yang benar di Quran, yang ngaji Quran ini, yaitu kita ini. Allah katakan ini orang bertakwa. Diberikan semua apa keinginannya di surga. Dan di surga, di dunia diberikan keinginan-keinginan dia. Insya Allah. Nah, yang paling menarik itu adalah apa Allah katakan, Allah akan nutup kesalahannya, ngampuni dosa-dosa yang paling besar dia kerjakan selama dia hidup. Dan dibalas lagi dengan kebaikan-kebaikan setelah dia bertobat, yang ngaji itu dengan pahala yang lebih baik lagi. Masya Allah. Jadi ngapusin dosa kita. Masih muda dulu, kita sholatnya nggak terlalu mengutamakan. Kita aja dosa-dosanya, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa Ibrahim. Luar biasa ya. Coba kita lihat di surat 24 ayatnya 34. 24 34. Pak Ahmad Kurniadi. Terima kasih Pak Guru, Pak Wawan, Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallah. Contoh pelajaran. Jadi contoh-contoh orang-orang dahulu juga ya kasih tahu. Kayaknya di Quran ini orang yang buruk kasih tahu. Fir'aun, Korun, Namrud. Orang yang baik juga ya itu kayak nabi-nabi itu. Luar biasa coba. Luar biasa sekali. Dan ini ya buku yang sama di dunia. Jadi kalau kita pergi kemanapun juga di dunia, ya sama aja. Bapak pergi aja bisa ke Afrika, kemana gitu. Masuk aja musola ke masjidnya sama. Sama aja. Coba kalau kita pelajaran sekolah, baru kita lulusan tahun 2000, yang 2015, oh katanya kita dosennya beda. Bukunya udah beda lagi, gimana kita paham. Coba kalau Quran. Nenek kakek kita dulu yang dia kaji ini juga, bapak ibu kita kaji ini juga, kita juga sekarang ini juga, anak kita ngaji ini juga, cucu kita ngaji ini juga. So. Dan dia juga itu Furqan. Furqan itu ya kita supaya kita membedakan mana baik, mana buruk. Ya kalau kita ngaji Quran kita tahu nih mana baik, mana buruk, dan kita ngaji. Dan kita juga sejarah kan, kayak sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh.
Sejarah Nabi Isa, ya semuanya di Quran dikupas semua. Luar biasa coba. Sejarah Nabi Ibrahim ada semua. Luar biasa. Luar biasa ya. Kayaknya sayang kalau orang nggak ngaji itu, betul sayang. Sangat sayang. Pembeda, dia pembeda yang baik. Coba kita lihat surat 8 ayatnya 29. 8:29. Pak Ismail Akbar. Silakan, Pak. Ismail Akbar ada. Belum menanggapi. Belum ada orangnya kayaknya, Pak. Oh, belum ada. Kalau belum ada, Pak Tamsil. Baik, Ustaz. 8:29. Terima kasih. Semoga Ustaz sehat. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang baik dan yang batil, antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Coba. Sadaqallahul azim. Allah katakan ini, Quran ini kamu tahu nggak? Ini Quran ini furqan. Kita jadi tahu mana beda, mana baik, mana buruk. Jadi kita jadi pandang, oh itu baik, oh itu buruk. Kamu saran kita yang lalu. Sedangkan kita ini kan pasti mati. Baik. The two phases. Go to burn heaven, ultimate for and ever, or go to hell, hellfire, all the time, forever and ever. Nothing in between. Kalau kita mati, ya cuma dua bilang, surga atau masuk neraka. Ya, kalau surga sih alhamdulillah, tapi kalau masuk neraka, nauzubillah. Nah, cuman kalau kita masih hidup ini kan masih ada kesempatan. Allah berikan kita furqan, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan membuat kita banyak juga ya pelajaran juga. Karena kita hidup ini kan pasti ada masalah dengan anak, masalah dengan apa. Allah jangan khawatir, kata Allah. Memang manusia itu diuji. Ujiannya harta, ujiannya anak, coba. Jadi kita diingatin, Masya Allah. Coba itu lihat, coba. Surat itu tuh. Ayat 28-nya, surat itu, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu coba lihat. Uwina, istrinya Pak itu. Istrinya Pak Alan. Sebentar, Kak. 8:28. 8:28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 8:28 ya, Pak? Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan.
Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan sungguhnya harta anak itu cobaan. Tapi kalau kita sabar ngadapin anak, sabar ngadapin harta, ya itu ada pahala loh, Ustaz pada kamu. Luar biasa. Coba kalau kita nggak daya, oh pantas kita itu suka diuji oleh anak. Ya emang Allah katakan anak itu ujian. Kalau nggak ngaji nggak tahu kan. Lihat lagi coba surat 64 ayatnya 14 dan 15. Pak Alan. Baik. 64. Nah, 4, 14 sama 15. Empat, 14, 15. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maka sungguh Allah Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Coba kalau kita lihat ini, hai orang-orang beriman, sesungguhnya pasangan kamu. Berarti bisa kalau dibaca oleh istri, pasangan kan suami. Kalau dibaca oleh suami, pasangan istri. Dan hartamu, anakmu itu cobaan. Tapi kalau kamu marah tapi nggak emosi, kalau kamu memaafkan istri, maafkan suami, ya nggak jadi musuh. Tapi kalau kamu dendam, kusumat, waduh, kadang-kadang ada juga orang-orang itu kesalahan suaminya 30 tahun yang lalu, masih jauh gitu. Papi ingat nggak waktu anak pertama, papi hadir waktu lahiran anak pertama, papi lagi tergila-gila bersiap, ya Allah, itu kejadian udah 40 tahun yang lalu. Mami jangan dendam begitu, bukan dendam, mengingatin doang. Masya Allah, maaf bukan ibu di sini. Ini saya. Coba kalau dia ngaji, berubah sifatnya. Nah Allah bilang harta anak itu cobaan. Nah cuman hebatnya Allah itu, ya kita pingin dong jalan keluarnya gimana supaya suami istri nggak jadi musuh, supaya anak nggak jadi musuh, harap terus. Ya Allah kasih tahu jalan keluarnya. Kita bilang mau jalan keluarnya. Oh mau jalan keluarnya. Itu ayatnya 16-nya itu, 16-17-nya. 16-17-nya itu. Berdiri iPhone Air Lestari itu. Namanya Mbak Riri. Dentis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Pak Ustadz Najam, Pak Wawan, Pak Alan. Surat 64 ayat 16 dan 17. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu, dan Allah Maha mensyukuri dan Maha penyantun. Dan Jadi Allah Allah katakan kalau kamu tidak mau lulus tadi ujian anak, ujian suami, ujian siapapun juga kita lulus dapat pahala juga, coba kamu habiskan tenagamu untuk bertakwa. Yang kedua, coba dengar Quran. Yang ketiga, coba amalin Quran. Yang keempat Allah katakan, coba kamu infak. Nah infak itu kebaikannya nggak kemana-mana, keluar ke dirimu sendiri. Gitu. Kayaknya kita ngasih orang, pulang nggak ngasih orang, ngasih diri sendiri itu. Nah siapa yang terpelihara dari kekiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang berani memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Seperti dia misalnya pinjaman yang baik itu, waktu, tahajud. Nah tahajud itu kan sunat, tapi kita kerjain. Nah itu minyamin Allah. Ya orang sedekah, misalnya dia 20%, dia lebihin, itu minyamin Allah. Dia puasa, wajibnya kan Ramadan, dia puasa Senin Kamis, itu minyamin Allah. Allah katakan, dia berani minyamin Allah, Allah berikan lagi, lebih baik lagi. Luar biasa. Luar biasa. Cuman memang Allah katakan, ini Quran ini untuk orang yang berakal, gitu. Orang yang berakal itu. Kalau dia mikir, nah itu dia nyambung dia. Tapi kalau orang itu nggak mau berpikir, nggak nyambung dia. Karena 38, surat 3829 Allah katakan, orang itu akan terasa bermanfaat kalau dia mikir. 3829 Tengku Syarifah Maheran. Tengku Syarifah Maheran. Belum ada, Pak. Kok belum ada? Oke, kalau belum ada, Bayuni Syahbuddin Heri. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Najab. Salam berkat. 3829 ya Pak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shadaqallahul azim. Nah, jadi memang Quran ini kalau kita mau berpikir, ya beruntung sekali sebetulnya itu. Kita diberikan oleh Allah apa ya, ilmu yang luar biasa itu. Ilmu yang luar biasa. Ilmu yang menyelamatkan kita hidup di dunia akhirat dan sama di dunia ini. Ya, inilah Quran. Ilmu mengajarkan kita mana baik, mana buruk. Supaya kita ini jangan nyembah selain Allah. Inilah dia Quran. Lihat surat 25. Ayatnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mbak Puji Rahayu Susongko. Kalau saya Tuban ya, Mbak Puji Rahayu Susongko Tuban ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya. Surat 25, 1, 2, 3, 4. 1, 2, dan 3. 4, 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya. Dan dia menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dari untuk disembah. Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak berkuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya. Tidak pula untuk mengambil sesuatu pemanfaatan, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dusta yang amat besar. Nah, jadi insya Allah kalau orang yang ngaji itu, ya satu ya dia tahu mana baik mana buruk. Kedua lagi ya dia juga insya Allah tidak akan syirik. Ya karena di Quran ini kan anti syirik betul. Anti syirik. Anti syirik. Insya Allah ya. Jadi banyak sekali manfaat kalau kita kirim ya ngaji ini memang. Itu penting sekali. Dan cuman ngajinya yang ngaji ininya, isinya. Bukan misalnya ngaji Arabnya. Ngaji Arabnya sih ada manfaatnya. Cuman maksudnya kalau dia hanya ngaji Arabnya saja, jadi nggak tahu apa sih tujuan Allah. Sayang aja. Artinya ya dia baca Arabnya, dia baca artinya. Itu komplit kan. Selamatkan kita soalnya di dunia akhirat kan. Dan ya ini Quran ini juga dia juga ya membuat kita banyak itu ya bahagia itu. Bahagia kok, terasa kok bahagia, Insya Allah. Bahagia bener kita ngaji. Ya gimana nggak bahagia? Nggak ada dosa nggak diampuni kan? Luar biasa aja. Bahkan sering orang mengatakan, wah dosa kamu udah begitu nggak mungkin diampuni Allah. Coba kita pikir benar, tapi enggak, kalau nggak ada. Semuanya itu diampuni semua. Nah, kalau kita tahu ayatnya, kita itu ada pegangan. Jadi bukan kata orang. Ya surat, cuman kita lihat di surat 3953 itu kan, 3953. Siapa yang dari Palangkaraya ya? Palangkaraya itu siapa? Ada nggak Wan? Siapa Wan yang dari Palangkaraya itu? Bu Agustina ya. Iya, Bu Agustina. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ajakin yang lainnya. Palangkaraya. Ini saya diajak Ibu Amri. Nanti saya ajak yang lain, insya Allah. Oh iya ya. Tante Amri. Inggih, teman kuliah saya dulu. Oh gitu ya. Yang soleha itu ya. Tante Amri yang soleha yang cantik itu kan. Iya. Teman kuliah ngajak saya. Jadi insya Allah saya ajak yang lain, Ustaz. Insya Allah. Ini Ustaz, surat keberapa Ustaz?
Surah keberapa Ustadz? Surat berapa tadi? Surat berapa tadi, Wan? 953. Oh iya, 3953. Surat 39. 53. Oke, bentar. Lima tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Syadaqallahul Nah, azim. jadi berarti chance kita untuk masuk surga itu memang terbuka luas selama dia mau. Masalahnya selama dia mau. Dia mau bertobat. Kalau dia nggak mau, ya nggak juga. Ini aja kan Allah bicara, ini satu-satunya ayat ini. Hai orang-orang yang telah melampaui batas. Berarti udah dosa besar dikerjain semua, larangan nggak dikerjain. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu ngampuni dosa-dosa kalian semua. Waduh, luar biasa itu hebat. Dan caranya juga gampang. Nggak susah-susah amat gitu caranya itu. Nggak mesti panggil apa, dengan acara panggil ustadz mana-mana. Enggak. Udah dia ini sendiri aja. Sendiri aja. Coba lihat ayatnya. Ayat selanjutnya itu. 5455-nya itu coba. Jeung wiwi kalteng. Jeung wiwi kalteng. Ustaz. Terima Ya, kasih Ustaz. Sebentar. Ambruk. 54 ya Pak Ustaz. 5455. 5 berapa? 54 Mas Ustaz. 5455. Oh, Suratnya 55 ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Wawan. Semoga Pak Ustaz sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan padamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, coba. Caranya kan gampang sekali itu. Caranya kan gampang sekali. Udah, kata Allah. Kamu kembali kepada Allah itu berarti tobat. Udah gitu, udah kamu menyadari emang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Yang ketiga, udah apa yang diperintahkan telah di Quran ini kamu amalin. Larangannya jauhkan, udah coba. Enggak susah-susah coba. Enggak ada acara ritual gimana itu enggak. Nah, cuman sebelum mati, Allah minta itu sebelum kita mati. Jangan setelah kita mati, setelah kita mati nggak bisa lagi. Dan sampai kita nyesal. Kalau udah mati nanti nyesal, tapi nggak bisa balik lagi ke dunia. Nah, makanya Allah ingatkan, coba Allah ingatkan di ayat yang 56 sampai 59 itu. Jeung Erna Winarni Wasajaya. Siapa tadi cucunya ya? Iya Pak Ustadz. Oh. Cucu saya pengen ikutan. Kebetulan boleh. Boleh dia baca, boleh. Baca, boleh. 39, 56 sampai 59. Nenek. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
agar jangan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku malam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok agama Allah. Termasuk orang-orang berbuat baik. Sesungguhnya sebenarnya keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan masuk orang kafir. Shadaqallahul azim. Nah, tapi Allah kan jangan sampai telat. Kalau kamu nanti udah di sana, alam sana, baru ya nyesal. Coba kalau kita balik ke dunia, aku akan berbuat baik. Kenapa Tuhan nggak beri tunjuk aku dulu? Allah bilang, udah Quran udah datang loh pada kamu dulu itu. Tapi kamu malah mendustakannya itu. Nah, kalau udah begitu, udah nggak ada obatnya lagi itu. Jadi jangan sampai kita ini udah nggak ada obatnya lagi, baru nyesalin. Ya udah nggak bisa lagi. Tapi Allah itu masih ingatkan berkali-kali di Quran itu, orang nyesal itu banyak sekali. Nyesal. Ya soalnya tadi nanti kalau dia nggak berubah, ya karena Allah kan nggak akan merubah nasib orang. Kecuali dia sendiri dulu yang merubahnya. Nah, makanya Allah tekan yang beruntung itu bagi orang bertakwa. Ya orang mengatakan, orang biar dia orang bertakwa dia akan masuk surga juga enggak. Saya bilang enggak. Kenapa? Disentuh api neraka juga enggak kalau dia bertakwa, biar dia dulu banyak dosa. Yang benar Ustaz, ya benar. Nyentuh neraka pun enggak kok. Jangan masuk. Coba lihat ayat 66-1-nya itu Pak Bintarto. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 61 ya? 60-61. 60-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Sedaqallah. Kalau dia bertakwa, dia meskipun dulunya banyak dosa, banyak kesalahan, setelah dia ke masa tua, dia pensiun, dia ada bertakwa, dia tobat, ya enggak Allah katakan. Disentuh api neraka juga enggak. Nah, yang masuk neraka itu yang tadi. Ya dia enggak menyadari, ya dia pokoknya ya hidup ini enggak digunakan. Masa-masa tuanya enggak digunakan. Tetap aja dia masih maksiat. Tetap aja dia masih keduniaan. Ya sayang aja. Kan ujungnya kan kita tuh mati. Apa ada orang enggak mati di dunia ini kan? Kalau mati cuma dua pilihan aja, surga atau neraka. Makanya kalau orang ngaji, dia menyadari itu. Kalau dia ngaji. Tapi kalau dia nggak ngaji kan nggak bisa. Kan? Ya udah, wassalam. Coba, mau kemana coba? Ada orang mengatakan, bukannya kalau dia berdosa, dia akan masuk neraka dulu 3 hari, 4 hari. Allah bilang enggak, kalau dia bertakwa, nyentuh neraka pun enggak.
nyentuh aja enggak. Mana masuk neraka. Asal ya, sobat, ya bertakwa tadi itu. Subhanallah. Luar biasa ya. Baik, kita akan melanjutkan yang kajian kita. Surat berapa, Wan, kajian kita? Sekarang surat baru, Pak. Oh, surat baru. Surat berapa? Surat 44. Oh, 44. Oke. Sekarang kita suratnya surat 44 ya. Ad-Dukhan. Maaf, saya ke dulu istirahat dulu, apa? Izin dulu 1 menit. 1 menit aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.